Oke, posing. Posing itu adalah seni menampilkan karakter dengan cara yang mudah untuk dibaca dan menarik yang menyampaikan tindakan dan emosi yang diinginkan dalam sekejap. Nah, jadi untuk mempose karakter ya, itu harus yang pertama itu mudah dibaca ya teman-teman ya. Itu pertama mudah dibaca, terus dia posenya menarik ya. Dalam mencapai tindakan misalkan dia marah, posenya harus kelihatan benar-benar dia marah gitu. Dan emosi yang dia inginkan dalam sekejap. Oke, ya itu. Pokoknya kalau posenya tuh jelas banget gitu. Kita coba putar satu video ini ya, video tentang posing ya. Ini bagus juga videonya. A good pose should clearly show the attitude, the mood, and the emotions of a character. At the first look, we should understand who is the character. What is his personality? What are his feelings? Is he tough, satisfied, embarrassed, or upset? Also, should be an appealing and interesting pose, to have strong lines of action and a readable silhouette. In a simple standing pose, play with the curve of hip, shoulders, and the head. In this pose, everything is too straight, and the result is really a boring pose. In the one on the right, the curve of the hip and the shoulders go in an opposite direction. This gives more dynamism to the pose. Try to visualize a curved line of action. Tuck the silhouette. Have to be clear and clean. Avoid to cover part of the body and make each part readable. Nah itu ya teman-teman, itu saya akan jelaskan ya dari sini ya. Ini sedikit penjelasan tentang pose ya. Nah, jadi teman-teman kalau bikin pose ada tipsnya ya. Yang pertama itu attitude, the mood. Harus menjelaskan attitude-nya, mungkin sifatnya ya, sifatnya dia seperti apa. Terus mood-nya, apakah dia lagi seneng, apakah dia lagi sedih ya, atau lagi galau ya. Emotions of it. Lalu emosinya juga, dia ya emosinya lah gitu ya. Character. At the first look, we should understand who is the character. Nah, pertama kita harus tahu dulu nih karakternya, siapa sih si karakternya gitu. What is his personality? Nah, personalitinya seperti apa gitu. Misalkan dia itu pendiam, atau dia tuh ramah, atau dia tuh orang yang ceria gitu. Itu bakal beda-beda ya nanti jenis posenya ya. Express her atau his feeling through the pose. Nah, mengekspresikan, kita harus ngelihatin ekspresinya mereka di pose yang kita bikin gitu, teman-teman. What are his feelings? Nah, misalkan ya, is ini pose dia tangguh ya, posenya harus kayak mendominasi gitu. Gue tangguh gitu, kayak gitu. Terus misalkan dia satisfied ya, dia apa? Satisfied lah, dia puas lah. Kalau orang puas kan biasanya gini, gitu kan, kayak dia ngegeleng apa? Dia gini gitu kan. Oh gitu ya gitu. Terus misalkan dia embarrassed atau dia malu lah, biasanya ke orang malu kan ini ya, kayak dia menutup diri gitu, dia menunduk, terus dia mengkerut gitu ya, si badannya itu mengkerut, otomatis itu teman-teman ya. Teman-teman kalau malu pasti gitu ya, lagi sedang malu pasti badan teman-teman mengerut gitu, kayak jadi gini gitu, merunduk, mengerut gitu. Terus misal annoyed ya, kayak marah gitu kan, pasti ya gitu, marah gitu, ini jadi gini gitu, pasti kalau marah kan gini gitu kan. Wah kamu ya ini, kayak gitu misal. Jadi harus clear ya, harus clear dia siapa, harus clear. Terus dia lagi ngapain, si dia aktivitasnya lagi apa, terus dia feeling emosinya dia lagi apa gitu. Itu harus jelas. Satisfied, embarrassed, or upset. Also should be an appealing and interesting pose. To have strong lines of action. Nah ini si pose itu harus ada line of action-nya ya teman-teman, jangan lurus ya.
nggak boleh lurus gitu, karena nanti bakal jelek jadinya ya. Harus ada curve-nya ya, seperti kemarin ya, arts 12 prinsip animasi ada yang namanya arts ya, ada prinsip arts itu setiap gerakan atau setiap pose itu harus berbentuk curve ya, biar tidak membosankan gitu. Nah seperti ini dia bagus, ada curve-nya, dia juga sama, terus ini dia merunduk juga, ini ada curve-nya gitu. Nggak boleh diem tipos gitu ya, itu bakal boring pisan gitu. And the readable silhouette. Dan juga siluet. Nah teman-teman, kemarin saya singgung siluet ya, readable silhouette. Ini dia misalkan nggak dikasih lihat ekspresinya seperti apa, tapi misalkan di siluet, di mode siluet dia sudah terlihat, berarti teman-teman berhasil membuat pose yang bagus teman-teman. Ya gitu. Ini kan dia udah terlihat nih, di sini dia gagah gitu kan, dia gagah gitu. Terus ini dia malu gitu ya, ini dia malu gitu. Terus ini dia apa kayak arogan gitu ya, kayak orang yang membungkukkan ini, atau dia lagi marah kayak gitu. In a simple standing pose, play with the curve of hip, shoulders, and the head. In this pose, everything is too straight, and the result is really a boring pose. Nah, ini juga untuk biar pose itu nggak boring ya, bentuk posenya nggak boring, buatlah opposite pose ya, pose yang dia opposite gitu. Opposite itu kayak bertolak belakang gitu. Ini kepalanya dia miring ke sini, miring ke apa? Ke kanan ya. Nah, tapi si panggulnya ini dia miringnya ke kiri gitu. Jadi kayak ya kayak gini-gini lah, kayak curve lah ya, dia bentuknya kayak curve gitu. Kalau ini kan dia lurus ya. Dia membosankan lah, boring lah ya. Ini lebih dinamis lah, lebih natural, lebih dinamis gitu. The one on the right, the curve of the hip and the shoulders. Nah ini boring ya, almost paralel, sama. Ini boring. Nah ini opposite direction. Nah ini lebih bagus teman-teman, lebih dinamis. Go in an opposite direction. Nggak kaku lah gitu. This gives more dynamism to the pose. Try to visualize a curved line of action. Nah lalu ini ya, clear and clean silhouette. Track the silhouette. Have to be clear and clean. Avoid nah ini the cover part of the avoid body. ya, atau hindari pose yang bertabrak ya, atau tangent ya istilahnya ya. And make each part. Nah ini lebih terlihat teman-teman, yang kanan. Ini dia nggak kelihatan, yang kanan lebih terlihat gitu. Readable. Seperti itu. Nah terus kita coba lihat ya pose-pose yang bagus nih, misal posing, posing tips. Misal ya di YouTube, di Google juga posing tips animation, ini banyak sekali ya di sini. Referensi pose yang bagus ya. Nah ini bagus banget. Nah ini ya teman-teman ya, misal ya kita buka inilah misal. Nah ini dia ada satu karakter yang dia nonjok dan ada yang ketonjok ya. Ini dia kuat banget nih si line of actionnya ya. Line of actionnya dia mengarah langsung ke si opponentnya ya, si lawannya. Terus lawannya menerima tonjokan, maka dia jadi ke wow gitu. Si ini kan dia lurus gini kan, lurus banget, terus ini dia kayak wow gitu. Nah terus ini clear banget lah gitu. Terus yang tengah ini dia kayak males gitu, kayak malu dan males untuk melakukan sesuatu, jadi dia kayak bosen gini kan, gini gitu. Kita kan kalau bosen kan biasanya gini gitu kan, ngapain ya gitu kan, kayak gitu. Jadi otomatis lah ini natural banget gitu. Terus ini misalkan ngasih bunga tapi dia malu gitu kan. Kalau malu berarti dia kepalanya pasti disingkirin lah, kepalanya bakal dialihkan ke
jauh dari orang yang kita bikin malu gitu. Misalnya kita malu sama dia gitu kan, kita pasti jangan lihat muka gue misalkan kayak gitu. Nah terus kayak gini, misalkan dia lagi mau lari, terus dia mau nangkap something gitu kan, otomatis kan dia badannya lurus gitu, kayak gitu. Nah lalu misalkan temen-temen buat karakter itu dia diem ya, pose diem itu jangan statik diem banget gitu, jangan diem pisan kayak dia membatu gitu. Jangan kayak gitu. Bagusnya dia ada posenya lah, ada posenya. Misalkan ini dia tangannya masuk ke masuk ke saku gitu kan, terus dia tangannya satunya lagi ngapain gitu. Karena kan teman-teman pun ya misalkan lagi di sekolah gitu kan, lihat amati aja orang-orang yang lagi diem gitu. Ada temen yang lagi diem, dia amatin aja, pasti dia nggak bakal membatu gitu, dia pasti bakal do something lah, pasti bakal dia ngelihatin HP, dia lagi kukur-kukur gini ya, kayak gitu, dia lagi gimana gitu, kalau lagi celingak-celinguk misalkan kayak gitu. Jadi pun misalkan kita bikin animasi namanya idle itu animasi diem ya, kayak dia cuman diem gini gitu, itu jangan bikin diem membatu gitu, harus dia tengok-tengok kah atau ngapain lah kayak gitu, seperti itu biar lebih natural gerakannya, seperti itu. Nah sekarang kita akan coba praktek ya untuk membuat pose ya. Untuk bahannya bisa di download di maaf tadi saya lupa, harusnya ada di RAR tadi ya, tapi teman-teman bisa download saja di sini ya, di grup Diklat Animate. Di WhatsApp saya ngirim ada pose ya, silakan bisa di download ya, download posenya seperti ini. Kita akan coba bikin 1 atau 2 lah, 2 pose ya. Seperti itu. Oke, kita akan coba memakai karakter yang biru ya, karakter yang biru ini ya. Nah, sebentar, D2 posing. Oh ini sudah ada posing. Silakan bisa dibuka file posingnya ya. Oh karakternya bukan biru tapi yang kuning oranye ini ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan mendrag ya, drag and drop ya si gambarnya. Caranya sangat mudah ya, silahkan bisa tinggal di drag saja, set, tarik, lepas. Nah dia otomatis bakal kayak Photoshop ya atau Corel Draw kalau teman-teman ini ya, tinggal di drag saja, taruh di sini. Nah dan pastikan ya kameranya itu dia dari depan ya, ini kameranya kita dari depan. Masukkan kamera ya, Shift A, tekan Shift A lalu pilih kamera ya. Nah, pilih kamera, lalu di sini kita split saja, di sini di pojok sini kita split ya, split view. Nah set, nah ini kita tekan 0 ya di sini, biar dia view-nya di sini view kamera. Ini view untuk produksi, di sini view untuk kamera ya teman-teman. View produksi, view kamera. Nah kameranya kita posisikan dulu ya, kita bisa geser kameranya, atau biar gampang ngegeser kamera, teman-teman bisa ke view ini ya. Pastikan di sini dan view. Di view sini ada view lagi ya. Ini ada kamera to view ya, kamera to view. Kamera to view. Jadi misal teman-teman geser-geser, nah kameranya akan ngikut geser ya. Tuh lihat ya, lihat di sini pas saya geser dia ngikut. Jadi
tidak perlu susah-susah harus geser kiri kanan terus maju mundur gitu. Nah kalau di sini kayak viewport aja, tampilan viewport aja gitu. Nah kalau udah bagus ya, kalau sudah bagus silahkan dimatikan lagi ya teman-teman. Karena kalau tidak dimatikan nanti pas teman-teman mau ngegeser-geser viewport ya dia bakal ikut kegeser. Jadi dimatikan saja. Nah ini udah nggak ikut dia. Jadi sesuai kebutuhan saja ya. Oke. Nah lalu di sini kita matikan saja ya. Di dua ini kita matikan. Tek mati dan mati. Nah, jadi yang masuk dalam view ini tuh cuman rendernya aja. Jadi cuman yang bakal terrender yang bakal masuk di sini. Gitu. Kayak tulang terus kayak ininya, referensinya, kameranya itu nggak bakal ikut di sini. Ini untuk preview. Oke. Nah, ini persiapan sudah ya, persiapan sudah. Silakan bisa kita hidden dulu kameranya, kita hidden dulu biar tidak mengganggu ya teman-teman. Tidak mengganggu. Kita seleksi si pose-nya. Kita akan bikin ini dulu deh ya. Kita akan bikin dia pose nomor 3 ya. Dia kaget ya. Ini dia kaget. Kaget atau tercengang ya ini sepertinya, tercengang gitu. Oke. Si posenya si rig-nya kita seleksi. Lalu di sini objek mode kita rubah pose mode atau shortcutnya Control Tab. Control Tab silakan bisa tekan Control Tab ya, Control dan Tab untuk bolak-balik ya antara pose mode terus edit mode antara pose mode dan objek mode. Seperti itu ya. Oke. Kalau tidak di pose mode dia tidak akan bisa diedit ya nggak bakal bisa di otak-atik si posenya. Nah, kita harus di pose mode. Nah, ini tinggal kita posisikan yang enak ya. Posisi yang enak biar terlihat. Oke, sekarang kita coba bikin ini ya. Yang pertama itu ininya dulu. Rootnya dulu ya, rootnya kita rotate dulu. Ini kan dia agak miring ya, miring ke kanan ya. Kita rotate tekan R sumbu Z. Ya. Reviewnya ada di sini. R sumbu Z agak di sini. Oke. Nah, terus kita ke kakinya dulu ya, teman-teman. Kita ke kakinya dulu. Sepertinya agak ini. Nah, kita ke kaki. Kakinya dia lebar ya ini ya. Silakan bisa digeser saja kakinya. Nah kalau misalkan dia nggak ngikut ya, ini berarti kakinya dia FK teman-teman. Ya. Ini dia FK berarti kita tekan N dulu untuk kita rubah dari FK ke IK ya. Ke item. Pastikan yang diseleksi itu ini ya. Si kaki telapak kakinya ya, tulang telapak kaki diseleksi nanti bakal muncul IK ya. Kalau tidak muncul berarti teman-teman itu nggak nyeleksi si telapak kakinya. Gitu. Karena ini beda-beda ya, jadi harus telapak kakinya, spesifik ke telapak kaki. Kita geser ke 1. Set. Nah, maka dia otomatis akan jadi IK ya. Dia kakinya agak ke rotate ya. R sumbu Z. R sumbu Z. Nah, terus dia agak ke sini. Agak ke sini ya. Nah, ini kita bisa memakai bantuan annotate ya. Annotate. Untuk ini kan ada pose ininya ya. Ada line of pose-nya ya, seperti ini ya. Nah, jangan hitam, kita ganti dulu biar nggak hitam. Mana nih notasi? Aku tidak ada. Ini kita bikin geser juga, set, gitu lah ya.
Kembali ke transform. Nah, kita geser torsonya ya. Setelah kaki ya, tadi root, habis root kita ke kaki, habis kaki kita ke torso. Torso itu ini ya teman-teman ya, apa pinggangnya ya, pinggangnya yang apa? Jadi kontrol si badannya. Kita bikin dia gini. Nah, kita bisa rotate dengan 2 kali R 2 kali ya. Misalkan rotate ini kan dia cuman gini saja, tapi misalkan pengen bebas ngerotasi R 2 kali R R. Nah, dia bebas ya ngerotate-nya ya. Gitu. RR. Terus tangannya bisa pakai IK, bisa pakai FK bebas ya. Karena ini kan still image ya. Kalau still image bebas mau pakai IK atau FK. Tapi kalau enaknya sih ya, enaknya menurut pengalaman saya itu pakai IK ya. Agar kita cuman ngekontrol by satu tulang saja. Tapi tulang dua tulang di atasnya ini juga langsung ikut ya. Kalau misalnya kita pakai FK ya, seperti ini kita harus tiga-tiganya kita ini. Ya kan nggak bisa ya kalau gini ya. Gitu. Jadi enaknya sih ya itu pakai IK ya. Kita ganti saja. Maaf, ini lemot. Nah, kita ganti saja ya. Si modenya ke IK 1000. Seperti itu. Ini dia agak di sini dulu ya teman-teman ya. Terus kepalanya dia dongak ke atas ya. Posisinya seperti ini. Nah, terus untuk mengkontrol ini ya, mengkontrol siku ya. Siku itu kita pakai ini teman-teman. Ini ya. Nah, ini tinggal digeser saja. Geser sikunya, terus ini misal dia shouldersnya ya. Shouldersnya juga harus kita mainin ya, nggak boleh diem ya. Shouldersnya ke sini. Ini dia kurang ke atas. Nah, lalu yang tangan satunya kita geser-geser saja ya. Lalu ini sikunya kita geser. Seperti itu. Oke. Nah, ini sikunya juga harus kita mainkan ya. Mainkan, set. Karena kalau tidak dimainkan ya, misal ALTR. Nah, ini kan dia kayak aneh ya, teman-teman. Kalau misal teman-teman tangannya ke atas, maka siku ini juga otomatis bakal ke atas ya. Tuh, ke atas ya. Misal sikunya diem ya, kan aneh tuh. Nggak enak gitu. Nah, kan nggak enak. Kayak ada yang halangan gitu. Nah, maka ini harus dimainin juga. Gitu. Ini kan juga kayaknya nggak enak ya ini ya. Ini nggak dimainin, ini harus dimainin. Set. Ini juga set gitu. Nah, jadi lebih ini ya, lebih kelihatan ya teman-teman ya. Seperti itu. Nah, terus kita coba ini ya. Jarinya juga ya, jarinya tinggal kita rotate ya. Oh, ini dia tidak nempel. Tempelkan dulu ya. Kita tempelkan. Terus ini kita geser saja. Mungkin agak ke sini dikit ya. Nah, ini jarinya juga kita harus mainkan ya. Tidak boleh ya. Nggak boleh banget ya. Pas kita nganimate, tangan tuh masih diem gini ya. Itu nggak boleh banget. Karena itu bakal tidak profesional ya. Maksudnya, kenapa itu tangannya diem gitu. Kayak itu emang nggak di-animate loh gitu. Berarti nggak di-animate teman. Tangannya misalkan cuma diem gini. Jadi harus pose tangan itu harus ada gitu. Nggak boleh diem.
Terus jempol juga harus terlihat juga. Set. Nah, sip. Seperti itu. Nah, sekarang cara untuk melihat melihat ininya ya, melihat siluetnya ya. Saya ada tips untuk melihat siluet. Caranya teman-teman bisa masuk ke sini ya, masuk ke viewport shading yang paling pojok kanan ini ya. Ini render preview ya. Ini preview render. Terus klik kanan di yang drop down ini, di combine kita ganti saja ya. Ganti aja misal bukan. Nah, ini background ya teman-teman ya. Ini bisa dihapus dulu atau bisa di hidden dulu ya yang ininya. Nah, teman-teman bisa dirubah ke background, terus ini dia kita ganti ke putih misal. Si wordnya kita ganti ke putih gitu. Nah, oke, kalau udah kelihatan nih si posenya. Misalkan ini kurang terlihat ya, tangannya ini kurang clear nih. Maka kita edit aja. Kita edit dikit. Wow. Sebentar ini saya ganti dulu ya. Kalau misal berat tidak perlu sampai ke situ ya. Ini kayaknya dia berat jadinya ya. Oh, karena dia cycles. Kita ganti ke EV. Nah, kalau berat ini bisa diganti teman-teman ya. Dia masih cycles tadi. Di sini dia yang kayak ini ya. Ganti ke EV. Nah, dia akan ringan ya. Nah, dia akan ringan jadi ya. Di environment ya. Kalau di sini di environment. Ini agak ke atas sedikit. Nah, itu ya. Oke, begitu ya teman-teman. Ini ada satu pose ya. Satu pose. Nah, terus kita mau save nih posenya nih. Nah, caranya seperti ini teman-teman. Ke yang tulang ini ya. Di sini ada gambar tulang di sini. Bukan tulang ya, object data properties seperti orang ya, gambar karakter di sini. Lalu di sini ada pose library. Klik new, tek. Lalu tambah di sini ya. Add new. Dan ini pose misalnya kaget. Oke, ini posenya sudah tersave di sini ya. Nah, sekarang kita coba pose kedua misal. Pose kedua tinggal kita ganti saja. Kita pengen pose yang ini ya. Nah, ini dia seneng ya, dia lagi gembira ya, mungkin habis menang lomba atau dapat ranking 1 ya misalkan. Nah, kita reset saja ya biar nggak bingung. Kita reset lock crowd scale-nya. Caranya tekan A ya, tekan A di sini. Terus Alt ya, Alt R G S. Alt itu membatalkan rotasi, R G grab itu posisinya, dan scale S itu posisi scalingnya ya. Alt R G S gitu. Nah, dia akan ke posisi normal. Nah, sekarang kita ini aja bikin posenya aja gitu. Kita awali dari sini ya, dari torso ya. Pertama dari torso, terus ke kakinya. Ini dia rotate ke sini ya, miring ya, miring. Which nah, oke. Nah, ini ya teman-teman, diperiksa ininya, siluetnya.
Dia gembira. Oke, tangannya terbuka ya. Dia terbuka, terus ini dia kepalanya miring gini. Tangannya ke atas ya. Nah, lalu shoulders-nya juga kita mainkan ya. Ini sangat penting sekali ya shoulders ya. Lalu ini ke bawah sini ya. Mungkin kurang ke sini ya. Nah, terus si kepalanya, wih gitu. Ini lurus ya. Oke, seperti itu. Terus misal ini ada dia punya apa sih? Shell-nya ya, shell-nya kita mainkan juga. Nah, mainkan, set. Nah, lebih bagus. Oke, ini bagus. Ini kurang ke atas ya. Biasanya kan orang seneng kan pengen mukanya ke atas ya. Mukanya tuh kayak ngeliatin ke atas gitu. Nah, ini clear banget ya posenya ya. Terus tangannya juga dia membuka ya, tinggal di gini saja. Nah, kan lebih bagus nih. Nah, bisa lihat posenya di sini, siluetnya. Oke. Sip, ini sangat clear ya teman-teman ya. Ini apa? Seneng ya, ada orang seneng ya. Gitu. Nah, terus kita save saja nih teman-teman posenya. Kita save, kita select all ya, tekan A, lalu tambah add new. Happy. Nah, sekarang kita coba ini pose balik ke tadi ya, pose kaget. Misalnya kita mau ngambil pose kaget. Tinggal pose kaget ini diseleksi lalu tekan ini ya. Apply pose ya. Nah, terus happy. Nah, gitu. Jadi tinggal ini aja, tinggal apply pose aja. Gitu. Sip, seperti itu ya, teman-teman ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Mangga. Untuk pose ya. Nanti untuk previewnya gini ya, teman-teman ya. Previewnya nanti render dan juga ini ya. Siluet ya. Karena untuk pose kan pasti butuhnya siluet. Jadi bisa boleh lah mau di render juga boleh ya. Saya kasih tips untuk ngerender ya sekalian. Ini bisa dihapus saja atau di hidden ya. LTH, pastikan nggak ada objek yang mengganggu ya. Ini juga matikan saja, nggak apa-apa. Nah, saya akan sedikit demonstrasikan cara nge-setting lighting ya teman-teman. Oke, masuk ke sini ya, masuk ke shading viewport ini. Ini wordnya kita gelapin dulu ya, kita gelapkan dulu. Kita balik dulu ke sini ya teman-teman, ke combine. Nah, combine itu dia view-nya terkombinasi ya, antara emission, environment, shadow, bla bla bla, semuanya akan dikombinasikan jadi satu render preview lah istilahnya. Nah, kita coba bikin lighting ya, bikin lighting. Caranya kita akan menggunakan 3-point lighting ya, ini pengaturan lighting standar ya, tapi bagus ya. Pertama kita masukkan ya shift A lighting area ya, area yang kotak ya.
Nah, ini posisikan dia di belakang ya. Kita pakai posisi ini ya, pakai 137 ya. 1 untuk front, 3 untuk samping kiri, 7 untuk atas ya. Jadi posisinya, positioningnya enak banget nanti. Tinggal G saja. Terus view 3 ya, view samping kita scale ya, scale. Nah, ini udah dapat nih ya. Backlight ya, backlightnya udah dapat. Nah, di sini apa di lightingnya di bulb ya, bola lampu ini ya. Ini di shadow kita nyalakan kontak shadow. Kontak shadow kita nyalakan, terus powernya bisa kita tambahkan ya. Oke, seperti itu. Terus kita bisa masukkan lagi lighting ya, shift A, light area. Nah, yang ini dia ngadepnya ke sana teman-teman. Dari atas ke sana. Kita ke view 7 ya, view atas, geser dari samping, kita rotate. Nah, terus kita perbesar si ininya apa? Power lightingnya ya. Nah, oke, ini sudah cukup lah ya. Nah, terus di sini ya, di sini masih hitam ya, masih gelap ya. Nah, di sini kita tambahkan lagi lighting. Tambah shift A, lighting area ya. Kita pakai area saja. Nah, lalu di view 3 ya, view samping kita geser saja. Kita tembakkan dia ke atas ya. Nah, tembakkan ke atas terus opposite direction ya. Nah, sip, bagus ya. Jadi lightingnya ada 3 ya. Nah, ini arah lightingnya ya. Yang belakang itu apa, backlight ngadep ke karakter tapi dari belakang ya, biar dapetin si rim light-nya ini. Lalu ini key light ya, ini key light tuh lighting utamanya. Lalu ini ada fill light ya, fill light itu lighting tambahan lah, kecil untuk biar si yang gelapnya ini nggak terlalu gelap ya, tapi ini kecil banget, harus kecil, nggak boleh lebih dari ini ya, ini nggak boleh, dikit aja, set. Bebas eksplorasi, mau apa warnanya diganti boleh, ini ya warnanya diganti-ganti juga boleh, tapi bagusnya sih sesuaikan dengan suasana hatinya ya, suasana hati si karakternya ini ya, gitu. Nah, lalu di sini kita tambahkan ya, di render properties ada ambient occlusion sama bloom. Nah, ini dia lebih ke ada bloomnya gitu ya teman-teman jadinya ya. Misal dilihat di sini mungkin nggak terlalu kelihatan, tapi ini maksudnya gini, bloom itu biar dia, nah biar dia kayak cerah gitu ya, bukan cerah, kayak ada pendaran cahayanya gitu ya, gitu. Terus misal nih teman-teman mau transparan ya, jadinya mau transparan, silakan bisa di sini ya, di apa sih, render properties, lalu film, ada transparan dia jadi alpha ya. Oke, sekarang tekan F12 ya untuk merender. Set, F12, nah ini udah ya. Lalu tekan LTA, masukkan ke posingnya, foldernya masing-masing ya. Nah, dipilih RGBA ya teman-teman. Kalau misalnya masih RGB, dia nggak bakal transparan. Tapi kalau pakai A itu alpha ya, RGB alpha, maka dia akan transparan. Save as image, bang. Udah posing. Nah, jadi deh. Gitu teman-teman. Oke, seperti itu ya. Itu tips untuk, ini bonus ya, bonus tip ya, ini nggak ada di materi ya, tapi bonus tips untuk merender. Oke, seperti itu. Abis ini kita akan belajar walk cycle ya. Sip, ada yang mau ditanyakan tentang posing? Mangga. Saya jeda 5 menit ya teman-teman untuk break sebentar.
Sembari teman-teman mau apa mempersiapkan pertanyaan, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Maka bisa bertanya di chat, kolom chat juga, silahkan, bisa. Nah, mungkin sembari menunggu mungkin ada yang mau bertanya. Ini saya sedikit sedikit review lagi ya. Tadi kan kita nonton film ini ya, film Afternoon Class ini ya. Di sini kan dia ada adegan yang hitam putih ini ya teman-teman ya. Ada adegan hitam putih ini. Nah ini dia padahal cuma hitam putih, tapi dia bisa terlihat banget gitu. Actionnya lagi ngapain gitu ya. Cuman paling cuma garis-garis doang ya. Bisa terlihat nih dia apa emosinya bisa terlihat ya dari posnya saja ya. Ini dia berlari gitu kan, udah kelihatan lari, dia kelihatan ngegugah apa ngegugah ngebangunin orang gitu kan. Ini kelihatan banget dia apa ngebangun nampar ngebangunin orang juga nih, kelihatan banget posenya bagus banget ya. Terus dia arts juga ya, ini posenya arts juga ya, arts banget, bukan arts gitu. Nah kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi penting sekali ya untuk siluet memperhatikan siluet ya, biar animasi teman-teman tuh jelas ya nanti jadinya ya. Seperti itu.